Sapa Indonesia pagi Mbak Ade, saudara, kali ini di segmen Kompas Bisnis masih bersama saya Putri Oktaviani. Meski sudah ketuk palu bahwa PPN 12% berlaku 1 Januari 2025, aksi penolakan masih terus mengalir. Salah satunya lewat petisi daring. Petisi berjudul "Segera Batalkan Kenaikan PPN" di laman change.org pagi ini telah mencapai 144.000 tanda tangan. Jumlah ini, saudara, terus bertambah setelah kemarin sore jumlah tanda tangan petisi berada di angka 121.000. Penolakan PPN 12% tidak hanya muncul secara daring, saudara. Warga yang menolak kenaikan PPN 12% juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka Kamis 19 Desember 2024. Dalam aksi ini, warga mendesak pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12%. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan PPN 12%. Haidar meminta setiap kebijakan yang dirumuskan harus berlandaskan asas keadilan sosial. Ya, maka mungkin betul-betul dikaji ulang ya, sehingga kebijakan pajak itu juga ya memperhatikan aspek keadilan sosial. Dipastikan berlaku Januari 2025, PPN 12% masih dihujani penolakan. Bukan hanya secara daring, saudara. Warga yang menolak juga turun ke jalan. Apa yang mendasari aksi penolakan atau pembatalan PPN 12%? Kompas Bisnis akan tanya langsung ke Rishad Azari, inisiator bareng warga tolak PPN 12% yang saat ini sudah berada di studio Kompas TV. Selamat pagi, Mas Rishad. Selamat pagi. Mas Rishad, kita ke gerakan secara daring dulu. Saat ini, pagi ini udah lebih dari 144.000 tanda tangan, tepatnya 145.362 tanda tangan. Sampai kapan ini dibuka? Kalau dilihat kan di sini tujuannya 150.000, tapi apakah akan bertambah lagi begitu? Akan terus bertambah, jadi memang kalau pertanyaannya sampai kapan dibuka, sampai memang dibatalkan PPN 12%-nya, seperti itu sih. Oke, itu berdampak seberapa besar sih sebetulnya dengan adanya petisi di change.org? Baik, iya. Sebenarnya metode yang kita gunakan gitu ya untuk campaign tolak PPN 12% ini memang dimulai dari petisi, tapi kita kombinasikan dengan metode lainnya seperti di sosial media, di X kita, dan ada Instagram juga, lalu kita juga berkolaborasi dengan teman-teman warga sipil lainnya. Jadi teman-teman ada yang bikin meme, bikin poster yang lucu-lucu gitu kan. Jadi memang keterlibatan itulah yang menjadi daya tarik ke masyarakat juga dan akhirnya menjadi pembicaraan. Seperti itu sih. Oke, berarti semangatnya memang untuk menumbuhkan awareness, kemudian juga supaya menjadi gambaran ke pemerintah bahwa ini loh ada masyarakat yang bersuara lewat tanda tangan. Nah, kemarin juga sempat untuk menyerahkan ke Setnek soal petisi ini. Gimana? Ada respon dari pemerintah? Kalau respon sampai saat ini kita belum dengar gitu ya. Jadi memang targetnya dan kedepannya kita minta tolong juga buat teman-teman gitu ya. Kita secara formal sudah memberikan gitu petisinya kita ke Setnek dan harapannya kita kawal terus nih. Sekarang hari ini berarti H+1 setelah pemberian petisi ke Setnek dan kita tunggu juga apa jawabannya gitu ya. Jangan sampai suara yang dititipkan ke kami dari teman-teman itu nggak didengar gitu. Oke. Itu sih. Isu ini kan ya lumayan besar dan menjadi perhatian bagi masyarakat. Kemarin ketika ke Setnek, jadi ketemunya dengan siapa, Mas Rishad? Dengan staf admin aja sih. Dari staf admin, tapi sudah berusahakah mengontak siapa begitu untuk bisa menemui dari pihak pemerintah terutama? Ya, untuk hal itu mungkin kemarin sempat dibantu sama teman-teman YLBHI ya, tapi memang mungkin di hari itu sedang sibuk dan ada agenda lain. Jadi ya kami sih tujuannya yang penting secara formal, kita ikutin peraturannya, disediakan wadah untuk pelayanan publik, kita ke sana gitu. Seperti itu. Ya. Ini udah dari kemarin ada aksi, sekarang juga petisi juga masih terus berjalan. Gimana Mas Rishad melihat keseriusan pemerintah soal kenaikan PPN 12% ini? Karena ada banyak suara nih dari masyarakat, nggak cuma secara langsung tapi juga di sosial media kita lihat ramai. Baik, iya. Kalau saya sendiri seperti yang sebelumnya saya sering bilang gitu ya, per hari ini belum terlihat itikat baiknya untuk keberpihakan ke rakyat gitu. Apalagi kita bahas ke kelas pekerja gitu ya, memang sebenarnya akan menjadi sasaran utamanya untuk PPN ini jika naik ke 12%, seperti itu. Dan
saya sendiri melihat bahwa memang ada upaya-upaya untuk membuat PPN 12% ini seperti tidak menyeramkan gitu ya. Kita kan bisa membedakan bedanya selisih dengan kenaikan value-nya beda gitu kan. Kalau selisih ya 1%, tapi kan sebenarnya naiknya 9% gitu kan. Belum kita bahas tentang produksi HPP sebuah barang itu bisa jadi gitu kan. Kayak contohnya makanan seperti itu. Jadi ya sebenarnya nggak bisa dianggap sepele juga gitu. Belum juga memang saat kemarin preskon terakhir Kementerian Keuangan kita lihat juga sebenarnya masih banyak yang bolong-bolong gitu. Kayak contoh PPN untuk minyak 11% untuk minyak kita gitu ya. Memang mungkin minyak kita ini nggak bisa nge-cover konsumsi minyak seluruh orang-orang di Indonesia gitu kan. Seperti itu sih, banyak yang bolong kayak contoh untuk wanita pembalut itu tidak masuk ke list di-exclude gitu ya. Jadi ya akan kena gitu kan. Lalu ada sabun dan lain-lain deterjen. Jadi menurut saya memang kami melihat ada upaya-upaya pengaburan supaya tidak terlihat terlalu menyeramkan dan memakai diksi premium dan untuk barang mewah. Jika memang statement seperti itu, kenapa tidak PPN BM yang dinaikkan harganya gitu, bukan PPN-nya gitu sih sebenarnya. Oke. Artinya dilihat ada dugaannya upaya pengaburan dan melihat supaya masyarakat melihat bahwa kenaikan PPN 12% ini ya biasa-biasa saja begitu. Nah tadi berarti artinya dari masyarakat sendiri, masyarakat melihat ada ketidakpuasankah atau ada upaya seberapa besar sebetulnya penolakan dari masyarakat? Apa yang menjadi urgensi dari penolakan itu? Lumayan besar, urgensi jelas mungkin yang pertama dari spending gitu ya. Dari spending yang kita udah tahu juga, udah sama-sama tahu gitu ya. Kita baca berita juga memang udah turun gitu kan angka spendingnya untuk masyarakat kita. Dan rata-rata tabungan juga udah merosot juga. Terus kelas menengah juga merosot juga gitu kan ke bawah, dan lagi-lagi sebenarnya yang jadi concern adalah ya kelas pekerja gitu ya yang memang menjadi sasaran empuk buat PPN ini. Dan lagi-lagi kenapa mungkin kita bisa lihat ada kemarahan dari masyarakat sipil gitu ya, karena memang fairness-nya kita nggak lihat di situ. Kayak misalkan kita tahu, sama-sama tahu yang masuk prolegnas hari ini ya kan adalah pengampunan pajak gitu untuk orang-orang kaya, dan misalkan perampasan aset tidak dimasukkan gitu kan, dan PPN malah mau dinaikin. Jadi kayak kita bingung gitu, ini berpihak kemana sih sebenarnya pemerintah hari ini, itu sih. Dan ya yang paling mungkin kita lakuin ya upaya-upaya yang terkesan sepele tapi ya hari ini kan kita bisa lihat gitu ya, menjadi atensi juga, dan harapannya ya membuka tadi ya awareness juga ke teman-teman yang belum tahu juga gitu bahwa memang ini isu serius. Jangan sampai kita dibikin bingung karena ada diksi premium dan barang mewah. Itu yang memang kelihatannya jadinya seolah-olah dibikin narasi, oh kalau kamu nggak setuju dengan kenaikan PPN, kamu orang kaya kali ya, digituin gitu kan. Jadi memang ada, kita lihat upaya-upaya seperti itu, kontra narasi seperti itu. Oke, ada apa ya, batasan-batasannya itu kabur ya, dianggap betul. tidak jelas. Oke, nah tapi Mas Irsyad di satu sisi PPN naik jadi 12%, tapi pemerintah juga bilang bahwa akan ada insentif dan segala macam untuk jaring pengaman. Gimana tanggapan Anda? Ya, lagi-lagi kan sebenarnya insentif ini nggak bisa menyasar ke semua elemen gitu ya, gitu. Misalkan kalau kita bahas lagi di kelas menengah gitu ya, kan dibilang miskin juga enggak gitu ya, dan memang sangat jarang sekali dapat insentif gitu kan. Terus lagi-lagi kalau kami melihat gitu ya dari situ, insentif ini kan sebenarnya lagi-lagi kita punya ketakutan apakah benar nanti prosedurnya gitu, apakah memang penerimaan manfaatnya sesuai dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya bukan menjadi solusi gitu untuk ada stimulus dan lain-lainnya. Seperti itu sih. Oke, nah di satu sisi juga yang menarik adalah ini kan dikatakan sebagai amanat undang-undang yang memang tertulis bahwa harus dilaksanakan di tahun 2025, di Januari 2025. Gimana kalau jawaban pemerintah dan wakil rakyat akan demikian? Ya itu sangat disayangkan berarti ya. Jadi memang kita bisa lihat jadinya nggak ada partisipasi dan pertimbangan dari pemerintah untuk melihat apa sih yang warga bicarakan, apa sih yang kita rasakan. Sebenarnya itu jadi sedih ya sebenarnya. Ya harusnya kan dipertimbangkan dan didengarin gitu sih. Oke, kalau Mas Irsyad sendiri melihat sejauh ini kesiapan masyarakat, karena kan ini ya kita sudah tahu ini bentar lagi udah mau 2025, udah tinggal menghitung hari. Gimana untuk menyambut PPN 12% ini? Resah sih ya, resah, cemas gitu. Per hari ini juga banyak cerita dari kawan-kawan yang mulai struggling karena
pengeluaran yang hari ini dikeluarkan ya itu lumayan besar dan terseok-seok ya bisa dibilang seperti itu. Karena ya kita juga lagi melihat fenomena hari ini banyak PHK gitu kan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kecemasan itu sih yang akan terjadi gitu. Ada kecemasan, berarti poin kekhawatiran apa yang kemarin sempat dibawa ketika berunjuk rasa itu? Iya, kalau untuk kemarin sebenarnya kan kita bisa dibilang bukan unjuk rasa juga gitu. Jadi kayak kebetulan kita mau kasih petisi dan ternyata banyak yang mau nganterin. Jadi ya bisa dibilang partisipasi spontan aja seperti itu. Kalau mungkin yang jadi concern tadi ya soal pengeluaran dan pendapatan yang nggak match gitu ya. Di situ sih ya kekhawatirannya kayak nanti hari-hari makan kayak gimana, terus kapan kita bisa nabung, kapan kita bisa beli rumah gitu kan, dan lain-lain. Sedangkan ya harga tanah terus naik terus gitu kan, dan lain-lain. Jadi ya masalah-masalah yang emang dekat hari ini di kelas pekerja dan di Gen Z mungkin gitu ya, gitu sih. Oke. Kemarin sudah memberikan suara, kemudian nanti apakah akan ada aksi lanjutan lagi untuk memberikan petisi atau gimana? Oke, untuk lanjutannya kita sampai saat ini masih menunggu apa hasil kita memberikan petisi ke Setnek, apakah ada feedback atau tidak seperti itu. Kalau untuk hasil lanjutan belum kepikiran sampai ke arah sana, tapi memang yang kita lakukan di sosial media juga dari teman-teman bareng warga, kita sama-sama rawat bareng gitu ya. Jadi memang yang namanya movement ini nggak selesai di hari kemarin aja saat kita nganter, saat ada aksi juga. Jadi emang terus kita bicarakan, kita bilang ke abang-abang bakso yang kita beli, bang tahu nggak PPN mau naik? Kalau nggak tahu kita kasih tahu. Jadi emang upaya-upaya yang memang bisa menjangkau elemen masyarakat lain seperti itu sih. Kita tetap terus bikin poster, tetap nge-tweet juga kenapa gitu kan. Dan emang di sana sih yang akan kita akan terus kita upayakan gitu. Ya, supaya menjadi corong juga bagi masyarakat yang ingin bersuara kepada pemerintah. Nah, beberapa hari lagi sudah mau tahun 2025, sudah mau Januari. Kalau misalnya nanti kita bicara jika tetap berlaku, apa yang nanti akan dilakukan oleh bareng warga ini? Ya, kita pasti akan tetap terus menolak gitu ya. Bagaimanapun ini sudah banyak teman-teman juga yang ngerasa ini nggak tepat gitu ya. Kita tahu ini walaupun sudah ditekan, tapi kan lagi-lagi secara tahun relevansinya mungkin nggak sesuai gitu ya 2021 dengan keadaan hari ini kan berbeda gitu. Dan memang besar harapan bisa dipertimbangkan kembali sama legislatif kita, sama Bapak Ibu DPR, sama pemerintah juga. Dan ya kita berharap masih ada yang berpihak sama rakyat. Seperti itu sih. Movement atau gerakan masyarakat seperti apa, seberapa besar yang akan terjadi kalau misalnya tetap berlaku tapi protes dari masyarakat tidak didengar? Ya, mungkin bisa jadi lebih besar dari hari-hari kemarin gitu ya. Karena kemarin juga kan nggak semua orang tahu dan memang dadakan gitu ya. Kita cuma 2 hari doang dan lain-lain. Dan memang niatnya waktu itu kemarin cuma nganterin petisi dan lumayan ramai selama itu gitu kan. Dan memang bukan panggung aksi yang memang didesain buat demo dan lain-lain. Tapi kalau memang tetap dipaksakan, saya rasa banyak elemen masyarakat lain atau organisasi lain gitu ya yang akan siap menyambut gitu dan ya lebih besar lagi kemarahannya gitu. Mungkin gitu sih ya yang saya lihat ya. Bisa jadi akan ada aksi lebih besar lagi karena mengingat sekarang juga kondisinya sedang tidak baik-baik saja begitu, tapi pemerintah justru akan menerapkan PPN 12%. Terima kasih Mas Richard Azhari, inisiator bareng warga tolak PPN 12%. Semoga apa yang dilakukan, disuarakan bisa didengar oleh pemerintah untuk jadi pertimbangan nantinya. Amin, iya. Mungkin terakhir juga buat teman-teman yang belum tahu kita punya petisi, boleh kunjungi petisi kami di bit.ly/pajak mencekik. Itu mungkin ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Richard. Sehat selalu. Terima kasih sudah bersama di Kompas Bisnis. Ya, saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda, jadi tetaplah bersama kami.